Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafina Raja Ramadhani, NIM 46, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan SCP dari dua jurnal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Ya, langsung saja. Untuk jurnal yang pertama yaitu analisis struktur, perilaku, dan kinerja pemasaran kentang granula di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akan ada beberapa poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama yaitu pendekatan komoditas. Kecamatan Pangalengan dapat memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan kentang sebesar 60% untuk Kabupaten Bandung. Selain sebagai komoditas unggulan di Kecamatan Pangalengan, kentang juga merupakan komoditas sayuran unggulan di Indonesia. Poin yang kedua yaitu pendekatan kelembagaan. Lembaga pemasaran bertujuan untuk memasarkan produk serta menyesuaikan permintaan dan penawaran. Saluran pemasaran yang efisien dapat mengurangi kesenjangan atau resiko yang akan terjadi, seperti risiko keterlambatan pengiriman maupun kesalahan tempat kepemilikan. Hanya saja, petani kentang granula di Kecamatan Pangalengan tidak menjalin pendekatan dengan lembaga-lembaga penunjang. Namun, pada pemasaran kentang granula terdapat pelaku lembaga pemasaran, yaitu petani, bandar, pedagang besar luar kota, pedagang pengecer, dan pedagang sayur keliling. Poin yang ketiga yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsi fasilitas. Penyimpanan hasil panen terkadang dilakukan oleh lembaga pemasaran, mulai dari petani hingga ke pedagang sayur keliling. Bila hasil panen tersebut tidak habis dalam satu hari, maka akan disimpan untuk penjualan hari berikutnya. Setelah penyimpanan lebih dari 3 hari, maka kentang harus disortir kembali untuk memisahkan kentang yang bagus dengan yang kurang baik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penjualan kentang dengan kualitas yang rendah. Lembaga pemasaran mulai dari petani hingga pedagang sayur keliling tidak melakukan pemrosesan kentang segar menjadi produk olahan, dikarenakan pemasaran ini berfokus pada distribusi kentang segar dari petani hingga kepada produsen. Pendekatan fungsional yang kedua yaitu fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran terdiri dari aktivitas penjualan dan pembelian. Penjualan yang dilakukan petani dilakukan saat panen dan langsung didistribusikan kepada bandar ataupun ke pedagang besar. Petani memiliki hak untuk memilih bandar yang akan membeli hasil panennya dengan harga yang tertinggi. Harga jual ditetapkan berdasarkan kedua belah pihak antara petani dan bandar. Pendekatan fungsional yang ketiga yaitu fungsi fisik. Pengangkutan yang dilakukan petani mulai dari lahan hingga ke tempat transaksi atau pinggir jalan sesuai dengan perjanjian. Jika lahan ke tempat transaksi tersebut jauh, biasanya dikenakan biaya pikul sesuai dengan jarak tempuh. Rata-rata biaya pikul per karung dalam kurun 50 gram mencapai 1.000 sampai 5.000 dan menjadi tanggungan petani. Selanjutnya, bandar mengangkut dengan menggunakan truk double yang memuat kapasitas maksimal sebesar 7,5 ton. Beberapa bandar ada yang memiliki truk sendiri ataupun ada yang menyewa. Penyimpanan hasil panen terkadang dilakukan oleh lembaga pemasaran, mulai dari petani hingga ke pedagang sayur keliling. Poin selanjutnya yaitu struktur pasar. Ada beberapa poin dalam struktur pasar. Yang pertama, konsentrasi pasar. Perhitungan berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa konsentrasi rasio 8 bandar adalah terkonsentrasi lemah, dengan nilai sebesar 0,29 atau 29%. Hal ini berarti bahwa 8 bandar tidak menguasai secara menyeluruh dari hasil penjualan kentang segar di kecamatan ini. Terkonsentrasi lemah juga diindikasikan bahwa pasar yang memiliki banyak bandar dan memberikan peningkatan persaingan antara produsen untuk menjual kepada konsumen. Poin yang kedua yaitu hambatan keluar masuk pasar. Hambatan masuk pasar dihitung dengan minimum efficient scale, yaitu penjualan kentang oleh bandar dibagi dengan total kentang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sehingga menghasilkan nilai sebesar 29%. Hal ini berarti adanya hambatan masuk karena nilai MES menunjukkan perhitungan lebih dari 10%. Poin yang selanjutnya yaitu perilaku pasar. Ada 6
Poin yang akan saya bahas dalam perilaku pasar yang pertama, petani. Petani berperan sebagai produsen kentang granola. Komoditas yang diusahakan adalah kentang granola dan beberapa komoditas sayuran lainnya seperti kubis, tomat, cabai, buncis, jagung, dan komoditas sayuran lainnya. Aktivitas yang dilakukan oleh petani di Desa Marga Mekar dan Pulau Sari, diantaranya pembelian bibit, pengelolaan lahan, penanaman, pengendalian hama penyakit, hingga kegiatan panen. Aktivitas ini masih dilakukan secara tradisional. Kentang dapat dipanen pada usia sekitar 100-120 hari. Yang kedua yaitu bandar atau pedagang pengumpul. Bandar merupakan lembaga pemasaran yang berfungsi mengumpulkan hasil panen kentang dari produsen untuk didistribusikan secara langsung kepada pedagang besar, baik di pasar induk, luar kota, maupun perusahaan ekspor. Peran bandar cukup besar sebagai penghubung antara petani dengan lembaga pemasaran berikutnya. Bandar juga memegang kepercayaan pedagang besar dalam memasok kebutuhannya sesuai dengan kualitas yang diinginkan dengan kesepakatan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pedagang besar. Pedagang besar adalah lembaga pemasaran berikutnya setelah bandar. Aktivitas pedagang besar berada di pasar induk. Penelitian mengungkapkan bahwa kentang granola didistribusikan ke beberapa pasar induk, diantaranya Pasar Induk Caringin Bandung, Pasar Induk Pangalengan, Pasar Induk Kramat Jati Jakarta, Pasar Induk Kemang Bogor, dan Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. Yang keempat yaitu pedagang besar luar kota. Sama halnya dengan pedagang besar di pasar induk, pedagang besar di luar kota juga merupakan lembaga pemasaran yang membeli kentang Pangalengan. Harga jual kentang ke luar kota tidak jauh berbeda dengan harga di pasar induk yang berkisar di 6.400 sampai 6.800 rupiah per kilogram, bahkan ada yang mencapai 7.000 per kilogram. Tergantung kondisi maupun tipe kentang yang diperjualbelikan. Pembelian hasil panen rata-rata 7,5 sampai 14 ton per satu kali pengiriman. Distribusi dilakukan melalui jalur darat dan laut. Poin yang kelima yaitu pedagang pengecar. Pedagang pengecar juga merupakan lembaga pemasaran yang memiliki peranan sebagai pembeli maupun penjual kentang. Pembelian kentang yang dilakukan oleh pedagang pengecar tidak sebanyak dengan pedagang besar. Pembeliannya hanya sekitar 25 sampai 1.000 kg, tergantung dari modal dan daya beli konsumen. Penjualan dilakukan di pasar tradisional yang relatif lebih kecil. Harga jual kentang jauh lebih mahal karena memperhitungkan kuantitas kentang yang dibeli dan jarak tempuh. Yang keenam yaitu pedagang sayur keliling. Pedagang sayur keliling atau disebut juga dengan pedagang eceran kecil biasanya menjajakan jualannya di sekitar perumahan dengan menggunakan motor ataupun gerobak. Kuantitas penjualan kentang relatif sangat kecil, yaitu 8-10 kg per hari. Pedagang ini tidak hanya menjual kentang saja, melainkan sayur lainnya. Harga jual kentang segar berkisar di harga 12.000 per kilogram. Penjualan dilakukan pada pagi hingga siang hari. Poin selanjutnya setelah perilaku pasar yaitu kinerja pasar. Pada kinerja pasar terdapat 2 poin. Yang pertama, margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga di tingkat konsumen dengan harga yang diterima petani. Kinerja pemasaran kentang granola di Pangalengan menunjukkan kinerja yang relatif efisien, di mana margin yang dihasilkan dari 9 saluran menghasilkan rata-rata 27,64%. Margin tertinggi terdapat pada saluran kedua, dengan nilai sebesar 50,67%. Dikarenakan pada saluran kedua, lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya cukup banyak, sehingga total biaya yang dikeluarkan pun cukup besar, yaitu 3.981 per kilogram. Total margin di saluran ketiga tidak ada karena petani menjual atau mendistribusikan langsung kepada perusahaan ekspor, sehingga tidak ada lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya. Poin yang kedua yaitu farmer share. Farmer share adalah perbedaan harga pengecar dan margin pemasaran. Hasil penelitian menjelaskan saluran ketiga memiliki farmer share 100%, tertinggi bila dibandingkan dengan saluran lainnya, dikarenakan saluran tersebut langsung dari petani ke perusahaan ekspor. Hal ini belum tentu menunjukkan bahwa saluran ini paling efisien. Keuntungan per biaya pada saluran 1, 2, 8, dan 9
masih menunjukkan nilai di bawah 1, yang berarti bahwa saluran tersebut masih belum mendapatkan keuntungan maksimal. Selanjutnya, pada jurnal yang kedua, yaitu analisis struktur perilaku dan kinerja pemasaran kentang (Solanum tuberosum L), studi kasus di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Sama dengan jurnal pertama, ada beberapa poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama yaitu pendekatan komoditas. Produksi kentang di Kabupaten Karo mengalami ketidakstabilan yang disebabkan oleh berkurangnya luas panen. Pada tahun 2015, luas panen 2.369 hektar dengan jumlah produksi 34.494 ton dan rataan produksi sebesar 167,93 ton per hektar. Pada tahun 2016, mengalami penurunan produksi menjadi 33.384 ton, disebabkan penurunan luas panen menjadi 1.997 hektar dengan rataan 157,99 ton per hektar. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan produksi yang signifikan menjadi 447.906 ton dengan luas panen 2.850 hektar serta rataan produksi 157,16 ton per hektar. Kecamatan Namanteran merupakan kecamatan yang memiliki luas panen terbesar kentang, yaitu dengan luas panen 558 hektar dan produksi sebesar 97.228 ton. Poin yang kedua, pendekatan kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa lembaga pemasaran yang terdiri dari petani, pedagang pengumpul, dan pedagang pengecer. Petani sebagai produsen adalah petani kentang di Kecamatan Namanteran yang melakukan proses pemasaran pada saat penelitian. Pedagang pengumpul merupakan pedagang yang melakukan pembelian kentang dengan mendatangi langsung petani, kemudian menjualkannya kepada pedagang pengecer. Pedagang pengecer ini membeli kentang dari pedagang pengumpul lalu menjual kentang langsung kepada konsumen. Poin selanjutnya yaitu pendekatan fungsional yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi fasilitas. Resiko yang ditanggung pengumpul adalah penyusutan berat kentang. Pedagang pengumpul kentang melakukan pengangkutan kentang menggunakan pick up dan truk, mengingat dalam satu kali pembelian pedagang pengumpul membeli kentang 5-10 ton dengan harga 6.500 per kilogram. Yang kedua, fungsi pertukaran. Petani melakukan kegiatan pemesanan kentang dengan didatangi pedagang pengumpul. Harga yang diterima petani didasarkan pada harga yang berlaku umum di pasar. Kegiatan yang dilakukan petani pada sistem pemasaran adalah pemanenan, pengemasan dan dalam karung dan penjualan. Yang ketiga, fungsi fisik. Pengangkutan pedagang pengumpul dari pembelian kentang dengan mendatangi langsung petani, lalu menjualkannya kepada pedagang pengecer. Poin selanjutnya, struktur pasar yang dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, analisis pangsa pasar. Perusahaan terbesar pertama dalam pemasaran kentang di Kecamatan Namanteran memiliki 55,6% pangsa pasar dari seluruh pangsa pasar yang tersedia. Perusahaan terbesar kedua memiliki pangsa pasar sebesar 43,23%, sedangkan perusahaan terbesar ketiga memiliki pangsa pasar sebesar 1,17%. Yang kedua, konsentrasi pasar untuk pedagang pengumpul. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh perhitungan konsentrasi rasio 4 pedagang pengumpul di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo adalah sebesar 0,5035 atau 50,35% oligopsoni longgar. Hal ini berarti bahwa 4 pedagang pengumpul tidak menguasai secara menyeluruh dari hasil penjualan kentang di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo tersebut. Poin yang ketiga, konsentrasi pasar untuk pedagang pengecer. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh perhitungan konsentrasi rasio 4 pedagang pengecer di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo adalah sebesar 0,2982 atau
29,82% oligopsoni longgar. Hal ini berarti bahwa 4 pedagang pengecer tidak menguasai secara menyeluruh dari hasil penjualan kentang di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo tersebut. Poin selanjutnya, hambatan keluar masuk pasar untuk pedagang pengumpul. Berdasarkan dari hasil perhitungan MES, untuk pedagang pengumpul diperoleh sebesar 12,3%. Dan nilai MES tersebut lebih dari 10%, sehingga hambatan masuk pasar dikatakan tinggi. Tingginya MES tersebut dapat menjadi penghalang masuknya pedagang pengumpul baru ke dalam pemasaran kentang di Kecamatan Namanteran. Poin yang kelima, hambatan keluar masuk pasar untuk pedagang pengecer. Berdasarkan dari hasil perhitungan MES, untuk pedagang pengumpul diperoleh sebesar 0,25%. Nilai MES tersebut lebih kecil dari 10%, sehingga hambatan masuk pasar dikatakan rendah. Rendahnya MES tersebut dapat menjadi pemicu masuknya pedagang pengecer baru ke dalam pemasaran kentang di Kecamatan Namanteran. Poin yang keenam yaitu jenis pasar. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan pada konsentrasi pasar dan hambatan masuk pasar, maka dapat diketahui bahwa jenis pasar pada penelitian ini adalah oligopsoni. Hal ini sesuai dengan kondisi di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, di mana jenis barang yang dijual oleh petani adalah produk mentah, yaitu kentang. Dan pembeli kentang adalah distributor, yaitu seperti pedagang pengumpul, dan tidak ada konsumen membeli secara langsung ke petani. Poin selanjutnya setelah struktur pasar yaitu perilaku pasar. Ada 3 poin dalam perilaku pasar. Yang pertama, sistem penentuan harga. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Namanteran, harga di tingkat petani ditentukan oleh pedagang pengumpul, karena petani mengandalkan pedagang pengumpul untuk memasarkan hasil panen kentang. Dengan pertimbangan kemudahan dalam akses pengangkutan menuju pasar, pada kegiatan penentuan harga di lokasi, antar pedagang pengumpul dan pedagang pengecer didasarkan pada harga yang berlaku di pasar. Poin yang kedua, kerjasama antar lembaga pemasaran. Kerjasama telah dilakukan oleh lembaga pemasaran dalam pendistribusian kentang dari produsen sampai kepada konsumen. Lembaga pemasaran melakukan kerjasama atas dasar lamanya mereka melakukan hubungan dagang dan rasa saling percaya. Namun pada saat penetapan harga tetap didasarkan pada mekanisme pasar atau besarnya permintaan dan penawaran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat jenis kerjasama yang terjadi antar lembaga pemasaran kentang di Kecamatan Namanteran, yaitu kerjasama pemasaran. Poin yang ketiga, saluran pemasaran. Saluran pemasaran merupakan jalur dari lembaga-lembaga pemasaran yang mempunyai kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa lembaga pemasaran yang terdiri dari petani, pedagang pengumpul, dan pedagang pengecer. Poin selanjutnya setelah perilaku pasar yaitu kinerja pasar. Pada kinerja pasar dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, margin pemasaran. Berdasarkan hasil perhitungan margin pemasaran pada kedua saluran pemasaran kentang di Kecamatan Namanteran, dapat disimpulkan bahwa total margin pemasaran tertinggi pada saluran 2 yaitu 4.097, sedangkan total margin pemasaran pada saluran 1 hanya Rp950. Poin yang kedua, farmers fair. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa saluran pemasaran pertama dan saluran pemasaran kedua merupakan efisien, dikarenakan farmers fair bagian yang diterima petani lebih dari 50%. Adapun bagian yang diterima petani dari harga yang dibayarkan oleh konsumen secara persentase pada setiap saluran adalah untuk saluran pemasaran bagian yang diterima petani lebih besar, yaitu sebesar 87,24% dan 62,07% pada saluran pemasaran kedua. Hal ini dapat diindikasikan bahwa pola pemasaran satu lebih efisien bagi petani. Penelitian ini menunjukkan bahwa saluran pemasaran yang lebih pendek menunjukkan lembaga pemasaran yang terlibat lebih sedikit, sehingga persentase harga yang diterima petani lebih tinggi. Poin yang ketiga yaitu efisiensi pemasaran kentang.
Dari perhitungan dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi saluran pemasaran kentang di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo sudah efisien. Pada pola saluran pemasaran pertama adalah sebesar 1,78% dan 4,42% pada pola saluran pemasaran kedua, sehingga kecil persentase yang diperoleh, maka kegiatan pemasaran semakin efisien. Hal ini terjadi karena biaya pemasaran pada saluran pertama lebih kecil dan hanya melibatkan satu lembaga pemasaran. Sebaliknya, tinggi persentase efisien saluran pemasaran kedua disebabkan biaya pemasaran yang tinggi dan banyak lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.